Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk KM Najat dipersilakan di depan. Siap. Duduk siap. Sikap berdoa. Sikap dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Di sini siapa yang tidak masuk hari ini? Kenapa Ajani teh? Sakit mata. Ya, kita doakan supaya Ajani cepat sembuh dan kita semua itu selalu diberikan kesehatan ya sama Allah. Oke. Kita memulai pembelajaran hari ini. Boleh kita lihat dulu mengenai nih. Boleh dilihat dulu. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Dari
kalian lihat videonya, ada beberapa pertanyaan nih. Misalnya, coba siapa yang bisa mengacungkan tangan? Apa yang bisa kalian lihat dari video yang tadi? Itu mengenai apa sih video tersebut? Ayo, siapa aja bebas. Mengenai apa? Boleh, Ilham? Pencemaran udara dan polusi. Itu sebenarnya diakibatkan oleh siapa? Oleh manusia. Intinya tuh pencemaran air, udara, polusi itu sebenarnya oleh akibat dari aktivitas manusia itu sendiri. Selain Ilham, siapa lagi? Ya, menurut kalian yang tadi kalian lihat videonya itu tentang apa sih? Sampah yang dibuang di mana saja. Sampah yang dibuang di mana saja. Di sini. Menurut kalian apa sih penyebab semua kejadian tersebut? Menyebabkan banjir. Bisa menyebabkan banjir. Selain banjir apa lagi? Membuat ekosistem menjadi mati. Misalnya kan kalau membuang sampah ke air tuh, jadi ekosistem yang ada di air tersebut akan mati. Selain itu lagi siapa yang mau? Nova? Tadi apa? Badai salju. Selain itu ada lagi? Ada. Nih, apakah kejadian ini pernah terjadi di sekitar tempat tinggal kalian? Misalnya kayak polusi, misalnya seperti sampah yang menumpuk, ataupun misalnya apa ya? Misalnya air yang misalnya mampet tuh, ibu, tapi nggak dibener-benerin tuh. Ya, misalnya itu juga kan termasuk ya. Di sana, di tempat kalian pernah merasakan? Nah, apa sih yang bisa kalian lakukan? Nah, apa yang bisa kalian lakukan? Ya, jadi sampah itu kan, misalnya sampah, ibu aku tuh ada sampah yang misalnya menumpuk, tapi menumpuk itu tidak di sama petugas sampahnya itu enggak segera disalurkan. Ya, jadi akibatnya itu kan menimbulkan berbagai macam penyakit ya, itu. Oke. Di sini dari video tersebut kita akan nih dari video tersebut tujuan pembelajaran hari ini itu murid dapat menganalisis masalah lingkungan. Masalah lingkungan di sekitar kalian itu banyak ya. Seperti apa? Ada sampah yang menumpuk, ya, terus apa? Polusi, ya, pokoknya yang masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Terus di sini murid mampu membuat rencana proyek, ya, membuat rencana proyek dan mempresentasikan hasil proyek tersebut untuk melestarikan sumber daya alam, ya, di sini. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita melakukan icebreaker tentang tebak siapa aku. Ini ibu minta tiap kelompoknya ya. Nih, bentar. Ada perwakilannya. Nih, oke. Nah, boleh? Mau kelompok mana dulu nih? Siapa aja? Mau siapa? Ya udah, kelompok satu dulu. Mana kelompok satu? Boleh, siapa aja perwakilannya? Aja ya, boleh. Nanti anggotanya boleh membantu aja ya. Boleh aja ya. Boleh klik yang nomor angka berapa? Bebas. Ayo, yang lain didiskusikan mau angka berapa tuh? Sok. Oke, di sini. Ini dua waktu ya. Aku tidak terlihat, tapi aku sangat
Nih, aku adalah sebuah kegiatan yang mengubah sampah tidak berguna menjadi barang yang bermanfaat kembali. Aku membantu menyelamatkan bumi dari tumpukan limbah. Oke, silakan, betul nggak ya? Oke, betul. Alhamdulillah. Sekarang kelompok 3. Ayo. Ayo Najwa, mau berapa? Nomor berapa Najwa? Ayo, nomor berapa? Nomor 4. Ini duaku ya. Nih. Aku bisa menjadi kertas yang kamu tulis. Atau kursi tempat kamu duduk. Aku juga bisa menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup. Jika aku ditebang sembarang, udara bisa jadi kotor dan bumi jadi lebih panas. Yang mana? Cek. Oke, betul. Sekarang kelompok 4. Ayo. Oh, kelompok 4. Audi nomor berapa, Audi? Nomor 1. Nih. Aku adalah lapisan tempat kamu berpijak. Aku memberi nutrisi pada tanaman agar bisa tumbuh. Jika aku rusak, tidak ada lagi yang bisa ditanam. Aku perlu dijaga agar tidak terkikis oleh air hujan dan angin. Siapakah aku? Oke. Betul, para pintar-pintar ya. Nih, yang kelompok 5. Yang mana? Nomor 3. Aku adalah sebuah kebiasaan yang bisa kamu lakukan di sekolah atau di kantor. Aku membantu mengurangi penebangan pohon dan menjaga hutan kita. Caranya mudah, cukup dengan menggunakan kertas di kedua sisi atau memilih buku catatan dari bahan daur ulang. Siapakah aku? Oke. Tentang nih, masalah lingkungan. Nih, Ibu akan menjelaskan dulu, baru kalian akan merumuskan pertanyaan. Ada sebuah artikel ya, akan mengerjakan LKPD di sini. Masalah lingkungan yang kita hadapi saat ini seringkali terlihat seperti masalah kecil. Ya, masalah kecil itu seperti apa? Buang sampah sembarangan. Kayak ibu aku cuma buang sampahnya cuma 1. Ibu aku juga buang sampahnya 1. Tapi kalau misalnya satu orang 1, ya, satu orang 1 itu akan menimbulkan masalah, sampahnya itu akan menumpuk. Apalagi sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang. Ya, di sini. Terus selanjutnya, yang pertama tentang sampah berserakan. Ya, jadi ketika kalian melihat sampah, ya, kalau dibiasakan dari diri kalian sendiri. Betul, sampah itu harus dipungut dari, misalnya ada kalian melihat sampah, harus dari kesadaran kalian sendiri. Di sini. Di sini sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya merusak pemandangan, tetapi menimbulkan beberapa masalah. Di sini adalah penyebabnya. Yang pertama, yang kalian harus sadari. Pertama, kurangnya kesadaran dan edukasi. Edukasi itu pelajaran ya. Jadi kalian kurang kesadaran. Kalau misalnya kalian masih membuang sampah di mana saja, misalnya udah jajan langsung buang sampahnya di kolong meja. Berarti itu kalian masih kurang kesadaran pentingnya itu kebersihan. Ya, jadi masih biarin ya, dan masih ada misalnya tehin ataupun misalnya ada yang piket ini. Jadi intinya tuh kalau misalnya dibiasakan dulu, kalau misalnya ada sampah itu harus dibuang ke tempat sampah. Terus yang kedua, fasilitas pengelolaan
Di banyak tempat sampah yang tersedia sangat sedikit, tidak terawat. Sistem pengangkutan dan pembuangan sampah juga seringkali tidak efisien, atau sehingga masyarakat kesulitan untuk membuang sampah. Misalnya tuh kayak ibu aku tuh misalnya di RT berapa mau buang sampah itu kesulitan karena tidak ada yang mengkoordinir. Suka ada ya, misalnya kalau ibu aku mah alhamdulillah ditumpuk terus nanti dikoordinir lagi akhirnya ke tempat sampahnya. Jadi tidak akan menimbulkan penyakit kan dari sampah tersebut tuh. Terus tentang perilaku konsumtif. Di sini peningkatan jumlah produksi sekali pakai dan kemasan yang sulit terurai secara alami berkontribusi besar terhadap volume sampah. Jadi gini, misalnya kayak kamu tempat minum itu jangan beli minum tuh misalnya kan ya sekali pakai, berarti kan dibuang lagi kan gitu. Itu tuh berarti bakal menimbulkan menambah sampah. Jadi kalau misalnya minuman itu sebaiknya kalian membawa tumbler dari rumah. Jadi tidak membeli, misalnya kalau membeli kayak apa sih aqua yang itu kan berarti kalau udah beres langsung dibuang lagi. Berarti kan akhirnya akan ada penumpukan sampah yang semakin banyak gitu. Terus ya masalah yang kedua mengenai penggunaan air yang berlebih. Di sini air bersih itu adalah sumber daya yang terbatas, namun sering kita gunakan secara berlebihan. Di sini misalnya pola hidup boros itu yang pertama. Misalnya banyak kebiasaan sehari-hari yang menyumbang pada pemborosan air seperti membiarkan keran mengalir. Jadi ketika kalian cuci tangan tuh misalnya ibu suka melihat ada yang cuci tangan di sini, udah gitu udah beres tuh, ada yang lupa, udah aja gitu. Jadi biasakan ketika kalian mencuci tangan ataupun misalnya mencuci piring, kalau sudahnya dimatikan ya. Itu pertamanya itu dari boros, pola hidup boros. Terus kayak misalnya kalian menyiram tanaman ya, menyiram tanaman itu misalnya tuh ibu aku ada misalnya bekas cuci, misalnya cuci baju tuh atau misal cuci mobil atau motor lah ya, udah gitu teh aku mah gunain aja pakai air itu bisa. Jadi jangan gunakan air itu yang berlebihan. Kalau yang tidak dipakai itu segera dimatikan. Ataupun yang infrastruktur pipa yang rusak, kebocoran pada pipa air di rumah, gedung atau jaringan distribusi publik dapat menyebabkan hilangnya jutaan liter air bersih. Ini adalah penyebab dari krisis air di masa depan. Kalau ketika kalian tidak bisa menghemat air tersebut, itu airnya itu akan semakin sedikit ya. Terus di sini tentang polusi udara dari kendaraan. Nih, pertama tentang ketergantungan pada kendaraan pribadi. Di sini banyak orang yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada transportasi umum. Ini menyebabkan jumlah kendaraan di jalan raya meningkat drastis, yang otomatis akan meningkatkan emisi gas buang. Jadi akan menyebabkan melonjaknya gas karbon dioksida tersebut semakin banyak. Terus usia dan kondisi kendaraan. Kan sebaiknya tuh kendaraan yang tua dengan mesin tidak terawat tuh cenderung menghasilkan emisi gas buang yang lebih banyak ya. Terus selain itu penggunaan bahan bakar berkualitas rendah juga memperburuk masalah ini. Dan yang terakhir, kurangnya transportasi umum yang terintegrasi dan nyaman. Ini adalah sebagian besar disebabkan oleh gas buang kendaraan bermotor. Nih. Sekarang dari penjelasan ibu tadi ada beberapa hal
yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Yang pertama, tadi kan Ibu udah menjelaskan sedikit tuh tentang misalnya itu, tadi kan menjelaskan tentang apa aja sih? Menjelaskan tentang Polusi, terus apa lagi? Hemat air, terus apa lagi ya Yudi? Membuang sampah, yang penumpukan sampah, ya betul. Nih, di sini kan ada pertanyaan mendasarnya. Kalian di sini lihat dulu, dibagikan dulu ya 1000. Boleh? Nih. Dari pertanyaan tersebut, kalian akan membuat sebuah proyek ya. Yang sebelumnya sama Ibu sudah ditugaskan ya. Gitu, sebelumnya sudah ditugaskan di sini. Di sana kan ada nih. Nah, kalau tuliskan dulu kelompok berapa, nama kelompoknya siapa. Ini mah yang bahan aja nih sayang ya. Nih nomor kelompok berapa, itu kelompok berapa dah. Itu yang satu bahan aja, yang satu dek. Nah ya, sama Ibu ditarangin dulu. Boleh? Pinjam dulu aja dek. Nih, boleh perhatikan dulu ya. Di sini kan ada sebuah artikel atau ada sebuah teks. Ya. Nih, biar kalian semangat, tepuk semangat dulu lah. Gimana? Tepuk semangat. Oke, harus semangat. Oke. Di sini Ibu jelasin dulu ya. Nih, di sini kan ada sebuah artikel ya. Dah, sebuah artikel di sini. Kalian silakan baca dulu ya. Sesudah baca kalian ada menentukan pertanyaan mendasar ya. Menentukan pertanyaan mendasar. Di sini bagaimana kita bisa menjadi pahlawan kecil untuk bumi kita? Menurut kalian, menurut kelompok kalian itu bisa menjadi pahlawan kecilnya bagaimana sih? Ya. Terus yang kedua, apa yang terjadi jika kita tidak peduli dengan lingkungan? Misalnya kalian tuh nggak peduli, misalnya ada yang membuang sampah kek, ada yang misalnya mau menghambur-hamburkan air kek, itu bagaimana akibatnya untuk beberapa tahun ke depan? Terus proyek sederhana apa yang bisa kita buat untuk membantu lingkungan? Proyeknya itu seperti apa? Kalian misalnya mau membuat apa? Membuat misalnya Ibu aku mau membuat apa tadi teh? Peta konsep, ataupun misalnya membuat poster kampanye, boleh itu sebagaimana kelompok kalian didiskusikannya. Nih, terus yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Ini yang singkat keduanya. Nama proyeknya apa? Kalian tuliskan nama proyeknya apa? Ya, bebas ya. Terus anggota kelompoknya tuliskan tujuan proyeknya untuk apa? Terus alat dan bahannya apa? Dan langkah-langkahnya. Langkah-langkah membuatnya. Ini langkah-langkah kerja tuh misalnya kalian membuat itu bagaimana ya. Sesudah itu yang ketiga, nih diskusi dan perencanaan berarti hari ini ya. Terus mengumpulkan bahan. Kalian ini mengumpulkan bahannya kapan? Misalnya ini aku mau itu hari Jumat, ya tulisnya misalnya hari Jumat. Tanggal selesainya berarti hari ini ya. Terus pelaksanaan proyek tahap awal. Berarti pelaksanaan proyek tahap awal itu waktu misalnya hari Jumat. Ibu aku mau pengerjaannya hari Jumat boleh. Ibu aku mau pengerjaannya hari Sabtu. Jadi segimana kelompok kalian kerjakan proyek tersebut. Penyelesaian dan perapihan itu hari ini ya. Berarti hari ini harus sudah beres. Terus presentasi hasil. Kalau untuk presentasi hasil, berarti kamu hanya menyebutkan langkah-langkah proyek yang kalian buat saja presentasinya. Misalnya saya membuat tong sampah. Misalnya langkah-langkahnya itu apa? Alat dan bahan yang digunakan apa? Mengerti? Mengerti. Terus di sini ada memantau kemajuan proyek. Di sini ada apa saja yang sudah kalian lakukan, apa kendala yang dihadapi, dan tunjukkan hasil proyeknya. Dan yang terakhir, ini bagaimana perasaan kalian setelah menyelesaikan proyek ini. Di sini kan ada beberapa lembar ya. Boleh kalian misalnya aja ya yang pertama.
misalnya teh Anissa yang kedua, jadi didiskusikan, jadi biar lebih cepat ya. Silakan dikerjakan. Boleh? Silakan dikerjakan. Jadi ada yang ngerjain ini, ada yang ngerjain ini. Ini kamu ngerjain tentang apa? Boleh, alat dan bahannya dipersiapkan. Jadi ada yang mengerjakan LKPD, ada yang mengerjakan proyeknya. Sok. Ya, dibaca dulu. Ini jawabannya di mana? Iya, apa yang terjadi jika kita tidak peduli? Kamu kalau misalnya nggak peduli dengan lingkungan, bakal gimana? Iya, misalnya kalau tidak peduli, misalnya saya, misalnya tuh lingkungan akan menjadi kotor, itu kayak gitu. Ya di sini. Ya. Ayo sok. Jadi ada yang ini, gini, ada yang ngerjain ini, ada yang ngerjain proyeknya, gitu. Biar cepat, takutnya nggak peduli. Ada sisa meeting nggak? Apa sih sana? Terus. Kita harus dari sini. Ya. Ya, sok. Iya, boleh. Kan udah, pas sudah didiskusikan, boleh? Boleh sekarang, boleh. Jadi ada yang sebagian mengerjakan, kan harus ini teh, jangan mengandalkan satu orang kan. Jadi yang semuanya harus ngerjain. Misalnya kamu pilih, kamu mau ngerjain proyeknya atau mau ngerjain ini, gitu, sok. Tapi ini pakai lem tembak. Bawa lem tembaknya enggak? Ya udah sok. Berarti pakai ini. Sok. Ya nanti Sok. Sebagian aja ya sama itu. Ya, jadi sebagian ada yang mengerjakan, ada yang bikin proyeknya, gitu. Sok. Nah, apa yang akan terjadi jika kita tidak peduli dengan lingkungan? ya sok. Jadi ada yang sebagian. Kita makan pas. Nah, gitu. Jadi maksudnya berkelompoknya gitu. Jadi jangan ada yang diem. Jadi ada yang diskusiin. Misalnya kalau enggak, Anissa bingung, tanyain ke Audi kayak gitu. Nah. Banyak yang nggak salah. Tadi udah tadi dia punya kita. Dan sok. Kamu ngejain yang itunya. Iya, Jihan. Iya, sok kamu yang nulis sok itu Anissa yang nulisnya sok. Siapa itu Arfan, Dida, sok.
Sok nih, 3. Proyek sederhana apa yang bisa kita buat untuk membantu lingkungan? Kamu proyeknya ini mau bikin apa? Membuat apa? Apa? Lampu. Gini, berarti membuat lampu lampion dari apa ini? Botol aqua. Dari botol aqua yang di dalamnya ada apa? Gitu proyeknya itu teh. Sok. Mana? Proyeknya mana? Bikin apa ini? Tempat pensil, ya. So berarti di sininya membuat tempat pensil dari apa? Gitu. Dari kardus. Dari kertas. Ya, gitu. Yang rapi yang itu sayang. Misalnya apa ini tuh bikin apa? Tempat pensil yang lucu atau apa? Pokoknya bebas ya nama proyeknya kira-kira apa? Tujuannya tuh apa? Gitu. Apa? Naik air apa? Ini ngaco ibu jawaban. Itu yang duduk. Nomor 2 naon? Ngaco ya bu. Jawab. Emang apa yang akan terjadi jika kita tidak peduli dengan kalau misalnya kamu gak peduli sama lingkungan, jadi kalau misalnya kayak mau sampah ada sampah biarin, kalau misalnya ada apa itu tuh misalnya ada polusi biarin gitu. Salah itu teh, berarti harus apa? Yang jika terjadi ya kalau misalnya dibiarkan, kalau misalnya sampah yang dibiarkan menumpuk akan menimbulkan gitu Faizul. Bikin apa itu? Nah, Nomor 3-nya di sini aja. di orangnya Bebas, terserah. Kalau misalnya ada orangnya di sini bebas, terserah. Ya. Ya ditulis lagi yang ketek. Jadi salatin dulu. Ya tujuan proyek ini kamu tuh biar apa? Untuk kayak mengurangi sampah yang berlebihan. Itu tujuan proyeknya. Minta alat bahannya apa? Sok. Nanti udahnya diberesin lagi. Bahan aja nama nggak usah, cuma buat ini doang nih. Ya, cuma dibaca aja. Kalau misalnya ada, misalnya tadi kan ada pertanyaan dari organisasi itu apa, gini, gitu aja sih. Nggak usah dijawab itu. Sok, nih. Biarin nggak apa-apa.
Ayo. Nih, berarti kalau yang udahnya disatuin. Berarti nanti ya kalau yang dipresentasikan cuman ini aja kayak langkah-langkahnya, alat dan bahannya apa, langkah-langkah kerjanya apa, sama fitness. Kamu kan baca aja. Yang penting kan kamu tahu misalnya langkah-langkah kerjanya tuh gimana gitu. Dah. Mendaun ulang sampah. Ya betul. Mendaur ulang, daur ulang. Dah? Ya, Sak. Kalau yang sudah duduk lagi, Sak, kerjakan lagi. Dah, Sak. Ayo. Nggak ada, belum ada tisu. Jangan kotor. Basah. Ini masih ada. Ya. Tapi lotoy. Ada tisunya itu sepunya siapa? Nih, kalau yang udah berarti sampahnya buang ke tempat sampah. Aku cuma kata saya cina yang kita saya jelek. Enggak. Ini soal siapa yang buka?
Yang cinta kerjanya tanggal bulannya kayak misalkan Senin tanggal 23 misalkan ya. Nah, diskusinya perencanaannya tuh berarti hari pas ibu bilang tuh berarti hari Jumat. Ibu masih tahunya hari Jumat. Sekarang teh tanggal berapa ya? Sekarang Septembernya Agustus. Ya, tapi kan ibu masih tahu di grupnya hari Jumat. Iya, di grup. Hari Jumat. Bisa aja Betul. Udah? Iya, betul. Ayo, nih berarti diituin sama Pak Ijo aja. Kamu ngebantuin ini. Pak Ijo aja di apa? Jumatnya tanggal 29. Jumat mah 29. Hari Jumat mah tanggal 29. So kalau yang udah duduk 29 Agustus. Tanggal selesainya berarti sama. Tanggal 29 berarti menunjukkan bahannya berarti hari Jumat. Iya. di sini. Iya. Ininya tanggal selesainya bukan berarti sama ini juga. Nah, sini. Kalau pelaksana proyek awal berarti kamu ngerjain yang tahap awalnya hari apa? Tanggal hari Jumat juga. Iya. Ya udah hari Jumat. Berarti kalau penyelesaiannya baru hari ini. Iya, betul. Presentasi berarti hari ini. Nah, sok gitu. Bagi-bagi. Terus aku mau perjalanan saya. Ini tugas-tugasnya apa lagi? Itu tuh yang aku mau ngelakuin itu penyelesaian dan peraturannya sekarang. Intinya aja ya. Ini kalau beres dah, udah beres. Oh. Sekarang tadi udah beres. Iya. Ini kan diskusi bersama perencanaan. Di sini kan diskusi perencanaan berarti tanggal ini. Berarti tanggal Jumat. Kan diskusinya kan kamu mau bikin ini kan berarti hari Jumat. Ya, mengumpulkan bahannya berarti sama ini juga tanggal ini. Pelaksanaan proyek berarti ini awal ini. Berarti penyelesaiannya baru ini. Jadi bisa main aja. Ya. Ya, sok. Ayo, di sana tuh, mana?
Dari kamu ini. Itu apa penyelesaiannya? Nah, kalau tahap awal kamu ngerjain hari apa? Minggu. Kalau tahap awal kalian ngerjain hari apa? Hari Minggu. Kalau yang tahap akhir itu dari sini. Dari sini. Enggak, sayang sini, Bro. Nih. Di sini nih. Ini kan. Nih. Diskusi dan perencanaan. Berarti kamu perencanaan diskusinya hari Jumat ya. Berarti selesainya berarti hari Minggu. Iya. Ya diskusi. Enggak, maksudnya kan kamu diskusi dulu kira-kira mau membuat proyek apa. Itu hari apa kamu? Hari apa? Jumat malam. Malam 1. Jam berapa? Berarti hari itu aja, hari Sabtu aja. Hari Sabtu aja, bukan Minggu. Enggak, ini sayang. Hari Minggu, ini cantik. Nah. Dah, Bapak? Sok, berarti udah beres. Mana ya? Nah, itu bisa letol, teh. Sini. Ininya ya. Pak, sudah siap. Sok, ini diskusinya kalau di sini itu kapan? Diskusinya Jumat. Ini kalau di sini Jumat, berarti di sini tanggal 1 Jumat. Itu KPD-nya udah beres? KPD-nya? Sok beresin dulu. Nah, ini kan mengumpulkan bahan berarti kita ini sama proyek, berarti kamu bikin ini ada ya? Ini sama. Udah ini penyelesaian ininya, penyelesaian sama perapian dari hari ini, presentasi hari ini, gitu. Masih situan apa? Ininya di ini samain aja. Yang hari Senin tanggal selesainya kan ini mengumpulkan bahan. Kan hari Sabtu kamu teh, berarti tanggal selesainya itu maksudnya itu mengumpulkan bahan teh, berarti ini sama ini pelaksana proyek berarti kamu bikinnya berapa awalnya? Sabtu, berarti ini sama ini. Kalau penyelesaian berarti hari ini tanggal 1 gitu. Tapi kalau yang presentasinya Senin kan? Presentasi hari ini. Presentasi iya. Nah, ini Besok dan kita ada di sini itu sama yang lain. Ya udah tuh. Berarti kamu tanggal mulai hari apa? ada juga. Ya iya. Kemarin mah ya udah berarti ini sama ini. Udah ini mengumpulkan bahannya berarti ini kerjanya masing-masing. Kamu berikan maaf. Kamu kan ini ngumpulin ini nih, misalnya bahan-bahan dan bahannya. Ya, enggak. Berarti hari apa? Minggu. Kalian? Mbak. Ayo. Berarti ini hari apa? Ya. 31 deh. Kira-kira kamu pas bikin itu tuh ada kendalanya nggak? Kendala apa? Kendala susah. Kendala misalnya tuh susah bikin misalnya mencari bahan-bahannya misal ataupun misalnya teh bahan-bahannya juga hari Jumat. Ya udah berarti sama 1, 2, 3 ini. Oh ya udah tulisin kalau gitu kendalanya. Kalau misalnya sekiranya nggak ada kendala ya udah nggak usah ditulisin gitu. Itu kira-kira kamu kendalanya apa? Menurut kamu apa kendalanya? Dah, ayo Nisa. Sok. Mana tadi? Nih, ada kendala nih. Nih. Apa saja yang sudah kalian lakukan ketika melakukan? Nih, kan kalau ini intinya gini, kamu tuh membuat proyek ini, apa aja yang udah dilakukan? Artinya sekarang? Ya. Misalnya kayak pertama aku buat misalnya aku mencari bahan-bahan yang termasuk ke daur ulang misalnya atau barang-barang atau sampah yang tidak terpakai. Misalnya udah gitu aku secara berkelompok melakukan diskusi untuk membuat proyek ini tentang apa proyeknya gitu. Terus kendalanya, menurut kamu yang di sini ada kendalanya enggak? Kendalanya misalnya aku tuh kayak ini kayak dokumen juga aku susah bikin ngeguntingin sedotannya kayak gitu kendalanya. Kira-kira di kamu ada enggak? Kendalanya apa? Ada ya udah kalau ada enggak? Iya ya udah berarti aku kendalanya itu ketika memotong-motong apa ini teh? Aqua gitu. Jadi beberapa bagian itu kendalanya. Ini mah tunjukkan hasil proyeknya mah usah ini nanti baru dipresentasiin. Dah, Ilham. Nih, menurut kamu apakah program atau hasil proyek kalian sudah selesai atau sesuai rencana enggak? Ya udah sesuai gitu aja. Masak ya udah ya. Silakan deh.
benar-benar memberikan solusi masalah. Nih, menurut kalian, itu kan dari sedotan, ya. Nih, proyek ini benar-benar memberikan solusi untuk masalah lingkungan yang kalian pilih enggak? Misalnya kalian masalah lingkungan yang kalian pilih, misalnya apa? Masalah lingkungan yang aku pilih, masalah yang kita Pilih itu apa sih? pinjam dari Masalah. Apa tuh tadi tuh Bu? Nih di sini kan solusi untuk masalah lingkungan yang kalian pilih. Solusinya lingkungan yang kalian pilih itu misalnya gini tuh, kayak masalah tentang sampah yang menumpuk tuh misalnya. Jadi dipakai tuh misalnya sedotan yang sudah menumpuk. ya kayak gitu. Jadi menurut kalian ini proyek ini benar-benar memberikan solusi enggak? Benar. Ya udah gitu aja. Solusi Iya, benar-benar betul. memberikan solusi. Menurut saya, menurut kelompok kami, nah, sama ibu dikasih waktu 5 menit lagi, ya, 5 menit lagi untuk membereskan pekerjaannya. Ini mah harusnya ini cuma dipresentasiin aja. Kendala teh misalnya kamu teh pas bikin posternya apa yang kesulitannya? Menggambar. Ya udah gitu, menggambar misalnya keran. Ada soalnya ada. Ini mah cuma nambahan aja materi aja. Enggak, cuma bahasa aja. Gitu. Lanjut, untuk yang presentasinya berarti hanya perwakilan saja. Untuk presentasinya paling untuk presentasinya 2 kelompok, ya, untuk presentasinya. Iya, presentasi yang ke depan proyeknya, jadi nggak semua kelompok yang ke depan, jadi cuma sebagian aja. Iya, Cok. Nah, ayo, waktunya sedikit lagi. Udah, Nasa. Kenapa kamu teh kesulitan? Kamu bikin itu teh apa? Masanya ya udah gitu. Itu kan Ini teh kayak gimana apa yang kalian pelajari dari proyek ini? hal yang baru, misalnya kan kamu asalnya kan nggak tahu misalnya kan tentang masalah lingkungan, jadi akhirnya tuh dari proyek ini tuh kalian tahu masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan itu apa aja gitu. Ayo Pak Ijo. Ini nanti pas sudah presentasi. Iya, kita presentasi. Untuk yang presentasi aja. Kita menjadi tahu Bukan, misalnya gini, hal yang baru itu kemarin tuh masih tentang berkaitan sama apa
kayak polusi, kayak misalnya sampah yang menumpuk, terus kayak misalnya sumber daya alam yang kayak gitu kan sebelumnya ini bahas. Nah, dari yang baru kita pelajari misalnya buat proyek, ya udah berarti membuat. Iya kan kita baru iya baru pertama kali kan, berarti hal yang baru tuh cara membuat proyek, cara membuat apa itu deh, bahan yang tidak terpakai. Ya, itu udah gini aja singkat. Ya, udah itu aja, udah dijelasin deh. Ya nggak apa-apa, pengen aja ibu. Nih, apa tadi itu cara apa sih? Cara mengurangi. Iya bisa cara mengurangi sampah plastik. Iya. Gitu. Boleh. Sayang. Dah, capek. Atau bagi-bagi cek ibu oge. Dah, nanti tulisannya beda-beda. Yang apa-apa tuh. Dah. Refleksinya apa? Ini kok tadi sedih semua. Kenapa sedihnya? Susah. Oh ya udah, apa beda-beda. Berarti itu refleksinya. Udah beres? Ya udah nanti aja. Udah ya, udah beres ya. Oh belum, tutupnya sayang. Ini udah nggak bisa. Dah. Ayo, untuk presentasinya tepuk semangat. Oke, udah beres semuanya? Ayo. Untuk yang presentasi, ibu hanya untuk presentasinya ibu hanya menampilkan dua. Ya, dua kelompok, nanti yang tiga kelompoknya menyampaikan refleksi itu mengenai proyek ini gimana, susah, kendalanya apa, misalnya kayak gitu. Dah ya, Oke. Kelompok tiga yang mana? Siap-siap ya. Satu kelompok lagi. Sama kelompok 5, silakan mempresentasikan hasilnya. Semuanya aja. Boleh. Bebas, kalau misalnya ibu mau perwakilan, mangga, mau semuanya mak. Dia nggak bakal dulu. Tulis aja dulu. Bu, nomor 3 bu. Nanti dulu sayang, kamu makan beda kelompok. Sok, mau bertiga aja? Bertiga aja? Ya udah, sok. Ya, berarti hanya menyampaikan alat dan bahannya ya Pak. Cara kerjanya, cara kerja, langkah-langkahnya seperti apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama proyek membuat tempel pensil yang sangat luas. Sudah kedengaran, nggak kedengaran? Membuat nama proyek membuat tempel pensil yang sangat lucu. Anggotanya, Bu? Ya. Apa dulu? Anggota kelompok ada Tasya, Najla, Rafa, dan Fahri. Tujuan proyek agar mengurangi sampah plastik. Alat dan bahan botol bekas, sedotan, sabun, batik, kertas kado, gunting, dan cutter. Langkah-langkah kerja: potong botol bekas menggunakan cutter atau gunting. Lalu tempelkan double tip untuk menempelkan sedotan. Potong kardus untuk membuat alat dan berikan double tip dan tempelkan kertas kado. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok berapa itu deh? Kelompok 3. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 5. Ayo, udah nggak apa-apa. Ya, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama anggota: Nur Azizah, Sabia, Emeralda, Ridho, Naufa. Tujuan proyek agar mengurangi sampah. Lingkungan akan tetap bersih dan indah untuk dilihat oleh seluruh Indonesia. Barang bekas bisa dibuatkan untuk mainan atau biasa di manapun. Alat dan bahan: kertas bekas, karet, gunting, lem, botol, lidi, styrofoam, kertas lipat, spidol. Langkah-langkah kerja sama Ridho kan? Sok. Ya. Kertas besar dipotong menjadi 4, dilipat sesuai pola dan dikumpulkan menjadi 12 per orang. Lalu dibagi 3 dan dikerjakan yang bagian tengahnya dan bentuk menjadi bunga mawar. 1. Lembar kertas digulung dan dimasukkan lidinya di dalam kertas yang sudah digulung. Sok. Nah, suaranya yang kedengaran. Lalu kertas origami yang bekas digunting menjadi bentuk daun, dan yang terakhir siapkan 1 botol dan di atasnya digunting sedikit dan dihias di luarnya.
Sekian dari kelompok 5. Sekian dari kelompok 5. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dah ya. Sekarang kita akan melakukan refleksinya ya. Refleksinya Ibu minta hanya satu kelompok saja. Refleksinya itu ada di yang mengevaluasi pengalaman belajar. Siapa yang mau ke depan? Siapa yang mau berbicara? Mengevaluasinya. Yang boleh aja ya, mau? Ya, udah? Boleh. Silahkan. Audi. Ya, sok. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang refleksi pengalaman belajar kalian selama mengerjakan proyek. Apa hal baru yang kalian pelajari dari proyek ini? Bahwa menjaga lingkungan itu sangat seru. Apa tantangan atau kesulitan yang kamu hadapi? Bagaimana cara kamu mengatasi? Saya ada tantangan saat mengerjakan cat luntur dan tanah kering. Kamu atasi dengan mengecat ulang dan menyiram tanah yang kering. Menurutmu apa proyek ini berhasil menjadi kalian pahlawan kecil untuk bumi? Iya, Kak. Ya. Setelah proyek ini selesai, apa yang akan kalian lakukan untuk terus menjaga lingkungan dengan menanam tanaman di lingkungan kita? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tiap kelompoknya sudah ada tantangan atau kesulitan tersendiri ya. Misalnya, Ibu aku mau susah matang apa itu teh? Sedotannya. Ada yang susah bikin apa ini teh? Memotong botol aquanya. Jadi di tiap kelompoknya memiliki tantangan atau kesulitan tersendiri. Kalau yang sudah silakan dikumpulkan. Di sini ya, boleh? Kalau Anda di sini nih, saya di sini. Di sini aja semuanya. Silakan dikumpulkan. Udah? Udah aja dulu. Ini aja. Udah sok. Boleh. Ya, yang sudah silakan duduk lagi. Yang sudah
Ya, kerjakan. Yang sudah silakan dikumpulkan ya. Kalau yang sudah udah aja. Boleh, silakan dikerjakan. Itu Bu, satu lagi. Jangan lupa kasih nama. Pakai pulpen. Ibu nilainya nanti aja. Nanti nilainya sama Ibu. Udah? Apa? Udah tahu semua rehabilitasi. Tadi rehabilitasi mah ada. Tapi cuma enggak ada di bahan aja. Biar yang mana aja dulu. Yang mana aja dulu. Udah? Oke. Yang sudah silakan dikumpulkan. Beres ya? Udah? Izin ke air. Cek dong.
Sini. Mau tidur atau di sini aja, nggak apa-apa. Sok. Kayu. Dah duduk dulu aja. Sok duduk dulu. Nanti dulu. Sok duduk dulu. Biasa. Berapa lagi yang belum? Oke. Ya. Ya sudah, silakan duduk kembali. Dah? Ya, siapa lagi? Ayo Jihan. Jihan, ayo Jihan. Ya, Ida. Niko. Boleh? Dah, Jihan. Ya. Nah, silakan duduk kembali. Kita. Ayo cepet. Dah, saya duduk. Nah, Ibu akan menyimpulkan dulu. Kita akan bersama-sama menyimpulkan. Pembelajaran hari ini mengenai apa? Tentang menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan itu bisa dengan cara apa aja? Ke temannya? Ke tempatnya. Membuang sampah ke tempatnya. Saya ada apa lagi? Membuang daur ulang. Terus apa lagi? Tidak menebang pohon berlebihan. Oke, betul ya. Dan kalian harus melakukan aksi nyatanya di sekolah ataupun di rumah kalian. Ketika ada yang misalnya ada air yang tidak terpakai itu, misalnya ada air misalnya itu langsung dimatikan. Ataupun misalnya listrik tuh, misalnya di siang-siang matikan kalau yang tidak terpakai.
Oke, boleh siap-siap dulu. Boleh siap-siap.